لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebuah hadis yang diistilahkan para ulama dengan hadithul bitaqah, hadis kartu. Kenapa disebut hadis kartu? Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan salah satu dari umatku di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Lalu dihamparkan di hadapannya 99 catatan dosanya. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi bayangkan banyaknya dosa yang dia lakukan. 99 catatan, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'an adzalamaka katabatil hafizun." Apakah engkau mengingkari sedikit pun catatan yang ada ini? Apakah para malaikat pencatat dosa atau pencatat amalan telah menzolimimu? Fayaqul la ya Rabb. Maka dia pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Ini orang beriman. Yang kita baca sekarang orang yang masih muslim walaupun dosanya banyak. Tapi orang-orang kafir mereka mengingkari dosa mereka, enggak mau ngakui. Fayaqul afalaka uzrun. Lalu Allah mengatakan kepadanya, apakah kamu punya alasan, punya uzur? Fayaqul la ya Rabb. Dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb. Dia enggak bisa berdebat lagi. Adapun orang-orang kafir mereka berdebat, mereka ingkari. Fayaqul, disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah bertanya lagi, apakah engkau punya satu kebaikan? Maka dia pun segan untuk mengatakan kebaikannya. Maka dia berkata, tidak wahai Rabbku. Karena melihat dosanya yang begitu banyak, dia segan untuk mengingat kebaikan yang dia lakukan. Maka Allah pun berfirman, bala innalaka indana hasanah. Bahkan, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Maka hari ini engkau tidak akan dizolimi. Ini adalah pengadilan yang paling adil. Tidak ada yang dizolimi. Baik dia itu orang bertakwa maupun orang zalim, tidak dizolimi. Fatakhruju bitaqatun. Maka keluarlah sebuah kartu. Inilah sebabnya ulama menamakan hadis ini hadithul bitaqah, hadis kartu. Fiha, disitulah tertulis catatan kebaikannya, hanya di sebuah kartu kecil. Apa yang tertulis di situ jamaah sekalian? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Berarti dia seorang muslim. Fayaqul uhdur waznak. Maka Allah berfirman, saksikanlah timbangan amalanmu. Fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Dia pun bertanya, wahai Rabb, apalah gunanya satu kartu kecil ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan dosaku, yaitu yang jumlahnya 99, setiap satu lembaran sejauh matanya memandang. Faqala, maka Allah mengatakan, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizolimi. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka diletakkanlah catatan dosanya yang berjumlah 99, setiap satu catatan sejauh matanya memandang, di satu daun timbangan, dan kartu yang berisi amalan kebaikannya di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata lembaran-lembaran dosanya itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Fala yathqul ma'asmillahi syai'un. Maka tidak mungkin ada yang lebih berat dari nama Allah apapun itu. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita yang ditimbang adalah catatan amal kebaikan seseorang, dan juga memberi pelajaran penting kepada kita. Catatan amal kebaikan kita yang paling berat adalah tauhid, dan bahkan tanpa tauhid semua menjadi tidak berarti. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tauhid merupakan sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Sebanyak dan sebesar apapun dosanya, bersama dengan tauhid masih ada harapan diampuni.
Sebagaimana juga dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini mencakup syirik besar maupun syirik kecil, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.